Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia yang sudah kita terima, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan atau hadir di sini untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di saat yang bersamaan di antara saudara-saudara kita yang sedang diberi cobaan oleh Allah, terutama di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Kita doakan semoga para saudara kita diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian ini. Mudah-mudahan ini bagian dari cara Allah meningkatkan derajat mereka, dan lebih dari 1000 korban mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk kita semuanya, untuk selalu menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apapun yang kita lakukan, profesi apapun, bidang apapun yang kita geluti, tujuannya sama atau misinya sama, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu di awal tahun 2026 ini marilah kita jadikan sebagai salah satu momen untuk melihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, apa yang sedang kita pikirkan, yang kita rencanakan untuk hari ini, untuk kebaikan di hari esok. Karena your future is what your mind in the present, bahasa Mahatma Gandhi, bahwa apa yang akan terjadi kelak atau besok tergantung pada apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam perasaan kita hari ini. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni. Aku Allah seperti prasangka hambaku, dan aku bersamanya kapanpun dia menyebutku. Ini sebenarnya terkait dengan apa yang sudah kita alami, baik secara personal ataupun secara kolektif. Boleh jadi berbagai peristiwa atau kejadian alam yang menimpa di negara kita bagian dari yang perlu kita renungkan bersama. Salah satu yang perlu kita renungkan adalah ketika malaikat bertanya kepada Allah, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah ketika berfirman akan menciptakan seorang khalifah, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan yang kerjanya itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, ini dijawab oleh Allah bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang diketahui oleh para malaikat. Dalam konteks kita saat ini sebenarnya menjadi sebuah renungan, terutama kita di perguruan tinggi atau di universitas, yang kalau kita renungkan di antara makna atau akar dari universitas adalah universe.
Kita belajar di universitas agar kita bisa merenungkan, bisa merefleksikan apa yang terjadi di semesta ini dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kita tawarkan untuk bisa menjaga semesta ini, kita sebagai khalifahnya, agar kekhawatiran atau dua hal yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi, yaitu terjadinya kerusakan alam dan juga pertumpahan darah. Di antara cara untuk bisa menjaga atau merawat dan melestarikan alam adalah kita tentu harus tahu ilmunya. Dan dalam kategori ini, di antara ilmu yang bisa kita pelajari adalah ilmu-ilmu kealaman, natural sciences. Belajar ilmu alam, misalnya di Fakultas Sains dan Teknologi atau juga di fakultas yang terkait, itu tujuannya adalah pada akhirnya untuk bisa menjaga, merawat dan melestarikan alam. Karena kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu tentang klimatologi, kita harus tahu tentang vulkanologi, kita harus tahu tentang oceanografi, kita harus tahu berbagai cabang dari sains, biologi, kedokteran, astronomi dan yang lain. Tujuannya adalah agar kita bisa tadi menjaga amanat yang sudah diberikan oleh Allah tadi. Di sisi yang lain, kita juga belajar ilmu-ilmu sosial humaniora. Tujuannya adalah agar kekhawatiran yang kedua tadi, terjadinya pertumpahan darah, tidak terjadi. Karena kita perlu menguasai ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora, agar tidak terjadi gesekan, agar tidak terjadi konflik, pertumpahan darah, peperangan dan yang lain. Jadi ilmu sosial diperlukan karena kita perlu tahu tentang bagaimana bisa menciptakan suasana yang positif, suasana yang kondusif. Kita belajar tentang ilmu psikologi, komunikasi, manajemen, pendidikan dan yang lain. Tujuannya adalah agar kita bisa membangun harmoni, bisa menciptakan ketenangan, kenyamanan dan perdamaian. Kalau dua hal cabang besar keilmuan ini kita bisa pelajari dan kita bisa tekuni, maka kekhawatiran dari malaikat tadi tidak akan terjadi, bahwa kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, kita bisa menjadi khalifahnya karena kita bisa merawat, melestarikan alam dan sekaligus kita bisa membangun harmoni dan perdamaian. Tentu ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, apa yang sudah kita lakukan baik secara pribadi atau secara institusi. Nah, kita mempunyai potensi yang dahsyat sekali. Di antara yang mungkin kita bisa refleksikan, saya meminjam dari bahasanya Ibrahim El-Fiqi dalam bukunya Personal Power. Di antara yang kita miliki sebenarnya adalah kekuatan kesadaran. Apakah kita menyadari tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sedang pikirkan, yang kita rencanakan saat ini untuk bisa memperbaiki masa depan? Kesadaran ini menjadi kunci. Apakah kita bisa memperbaiki, bisa meningkatkan kualitas diri? Dalam bahasa di Jepang ada Kaizen Principle, Continuous Quality Improvement. Jadi selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Kita tingkatkan di tahun sebelumnya apa yang sudah kita lakukan, dan ke depan satu tahun ke depan apa yang akan kita lakukan. Dan ini tidak akan mungkin ada perbaikan kalau kita tidak merefleksikan apa yang terjadi atau kita tidak menyadari apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Dan ini kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi yang perlu kita bandingkan adalah diri kita sendiri, kondisi kita sebelumnya seperti apa, saat ini seperti apa, dan ke depan akan jadi seperti apa. Itu adalah kekuatan kesadaran yang harus kita miliki. Yang kedua adalah kekuatan goal setting. Ketika kita sudah menyadari apa yang akan kita lakukan, maka kita perlu menetapkan tujuan kita apa. Dalam 1 tahun ke depan, resolusi apa yang akan kita lakukan, perbaikan apa yang akan kita lakukan untuk bisa memperbaiki
setahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu. Jadi dengan mempunyai goal setting kita akan lebih terarah. Jadi ini bagian dari budaya unggul dalam bahasa Leader in Me Stephen Covey. Karena setelah kita mempunyai tujuan maka kita akan lebih yakin, kekuatan keyakinan. Dalam bahasa Stephen Covey kita mempunyai mendahulukan yang utama atau kita akan lebih mempunyai prioritas. Karena prioritas tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak menetapkan tujuan yang jelas. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita perlu melihat ke dalam diri kita, terutama secara personal dan mungkin juga sesuai dengan peran kita masing-masing di lembaga atau di tempat masing-masing, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan ini adalah momen yang baik untuk bisa memperbaiki diri seperti yang di iftitah tadi saya sampaikan, Al-Hasyr ayat 18, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita merenungkan apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk hari esok. Jadi masa depan tergantung pada apa yang kita pikirkan saat ini. Kalau ini bisa kita lakukan terus menerus, maka insya Allah selalu akan ada perubahan. Dalam sebuah buku di OECD itu The School of the Future, di antara cara untuk selalu meningkatkan kualitas diri adalah kita selalu merefleksikan apa yang terjadi. Setelah itu kita membuat antisipasi, merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan, dan yang ketiga adalah bertindak dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dari tindakan itulah maka kita akan bisa segera ke yang pertama, yaitu merefleksikan kembali apa yang terjadi, apa yang sudah berhasil kita wujudkan, apa yang belum berhasil. Kalau sudah berhasil, apa yang mendukung, apa yang menjadi faktor penyebab itu bisa terwujud, dan kalau bisanya belum terwujud, maka apa yang menjadi kendala, penghambat, dan seterusnya. Disinilah 3 siklus agar kita selalu bisa meningkatkan kualitas diri, yaitu untuk selalu melakukan reflect, anticipate, dan act. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita saat yang tepat untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan diri sendiri, dan mudah-mudahan di tempat masing-masing peran apapun yang kita lakukan bisa memberikan kebaikan yang dalam bahasa sekarang adalah berdampak ya. Kita mempunyai suatu yang tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk sekitar kita, apapun peran yang kita miliki dan dimanapun kita berada. Demikian beberapa refleksi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas diri kita dari waktu ke waktu, karena di antara ciri orang yang bertakwa kalau di dalam surat Al-Hasyr tadi adalah selalu muhasabah, selalu melakukan refleksi apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Barakallahu li falakum fil alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.